Shalom Alihem, Alihem Shalom. Puji Tuhan di pagi hari, di hari Minggu yang indah ini kembali torang disatukan Tuhan, berkumpul di rumah Tuhan untuk torang beribadah. Dan ibadah di pagi hari ini, pelaksana ibadah adalah enci-enci dari Rayon 3. Ada sukacita di hati? Amin. Puji Tuhan. Pasukan Kristus siap. Pasukan Kristus siap. Iya. Sebelum torang memulai torang ibadah, mari torang menyanyi bersama-sama lagu Selamat Pagi Tuhan dengan penuh semangat. Terima kasih ucapan selamat pagi kepada Tuhan Yesus. Iya. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami sepanjang malam. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indah kasih-Nya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami sepanjang malam. Matahari
dengan sikap berdoa, orang mau berdoa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, anak-anak sekolah minggu dari kolom 1 sampai kolom 25. Di pagi hari ini Tuhan, kami melaksanakan ibadah. Kiranya Engkau tuntun ibadah kami ini dari awal, pertengahan, bahkan berakhirnya hanya dengan seturut kehendak Tuhan sendiri. Mungkin teman-teman kami masih dalam perjalanan, Engkau tuntun mereka Tuhan, Engkau tibakan di tempat di sini dalam tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati oleh-Mu. Engkau akan hadir bersama-sama kami Tuhan, dan ibadah kami ini akan kami mulaikan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Haleluya, haleluya, amin. Ya. Sebelum orang mau masuk dalam bacaan firman Tuhan dan cerita firman Tuhan di pagi hari ini, orang menyanyi lagu firman Tuhan ku dengar. Cilia dalam persiapan. Saatnya orang mau baca firman Tuhan. Ada bawa Alkitab? Ada ya. Shalom Aleichem. Ya, puji nama Tuhan, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, baik yang ada di gedung gereja maupun adik-adik dan enci-enci sekolah minggu yang beribadah lewat via live streaming Jemaat Gemi Mision Mandir Ure. Saat ini kita akan membaca firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita meminta hikmat daripada Tuhan lewat Roh Kudusnya. Kita akan berdoa. Mana sikap berdoa? Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, gembala kami yang baik, sahabat kami anak-anak, di pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh menaikkan pujian syukur kami kepadamu. Lewat puji-pujian yang boleh kami persembahkan. Bapa di dalam kerajaan sorga, di pagi hari ini kami akan membaca, mendengarkan, bahkan kami mau merenungkan firman-Mu. Berkuasalah di dalam hati dan pikiran kami, agar ketika firman-Mu yang akan kami baca, dengar bersama-sama, itu dapat kami mengerti, dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, dimanapun kami pergi dan kami berada. Buat Encilia di pagi hari ini yang akan menyampaikan firman-Mu, berkati dia, berkuasalah atas hati dan pikirannya Tuhan, agar ketika firman yang nanti disampaikan itu benar-benar sesuai dengan kehendak-Mu dan dapat diterima oleh anak-anak sekolah minggu, dimengerti dan dipahami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, sambil kami memohon ampun akan setiap salah dan dosa kami. Haleluya, amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, ada yang bawa Alkitab? Ada? Ya. Kalau ada, coba torang buka bersama-sama dalam kitab Kisah Para Rasul 2. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai dengan 22 dan ayat 37 sampai ayat yang ke-41. Enci-enci boleh tolong adik-adik yang di sebelah, yang di bangku A,
Kisah Para Rasul. Perjanjian lama atau baru, Kang? Nah, perjanjian baru berarti jangan sampai bawa itu cuma Alkitab kecil kok yang perjanjian lama. Ya, adik-adik di rumah juga boleh buka Alkitab, orang baca bersama-sama Kisah Para Rasul 2 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-22 dan Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-41. Ya, selamat pagi. Silakan masuk. Ya. Langsung buka, silakan duduk, langsung buka tuh Alkitab dalam kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-22 dan ayatnya yang ke-37 sampai ayatnya yang ke-41. Enci akan membacakannya dengan judul Khotbah Petrus. Kita mulai. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas langit dan tanda-tanda di bawah bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu. Ayat 37, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Kita angkat pujian, firman Tuhan kudengar.
diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini orang sangat bersyukur, bersukacita karena orang masih diberikan kesempatan untuk menerima berkat Tuhan. Lewat apa? Lewat apa? Lewat orang bersyukur, bersukacita di dalam doa. Orang bangun pagi, orang berdoa toh. Orang bersyukur karena orang masih boleh menikmati apa? Nafas, nafas kehidupan. No, kalau orang sudah tidak menerima nafas kehidupan berarti orang apa? Mati. Dan orang bersyukur, orang masih diberikan kekuatan. Kang Esra bangun, Esra boleh ikut dia mama masuk gereja, fajar, toh. Padahal setengah mati sekali mau bangun tuh pagi dia. Tapi puji Tuhan, adik-adik sekolah minggu boleh ambil bagian dalam ibadah di gedung gereja. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini pun orang berbahagia, bersyukur karena orang sedang merayakan. Siapa yang tahu? Hari ini orang merayakan apa? HUT apa? HUT Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen. Nah, hari ini orang merayakan, bersyukur karena orang boleh merayakan hari Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen. Nah, adik-adik kalau boleh tahu, ini HUT PI dan PK ini dia yang keberapa tahun, Kang? 191. Jadi ingat-ingat hari ini orang merayakan HUT PI dan PK yang ke-191. Siapa yang tahu yang ada bawa Injil ke Tanah Minahasa? Dia orang Sangir atau orang Jerman? Orang siapa? Orang mana? Orang Jerman. Ada yang tahu DP nama? Siapa? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, berdiri. Kau bilang kasih kuat-kuat. Siapa? Dari Jerman biasanya dompet nama utuk dengan ungke. Atau salah? Utuk dengan ungke dari mana, Kang? Dari Sangir. Sabrina tahu dari Sangir. Siapa? Riedel dan Schwarz. Ulang, sama-sama cumu. Yang bawa Injil masuk Tanah Minahasa. Siapa? Riedel dan Schwarz. Nah, dorang orang Jerman. Bayangkan dorang orang Jerman boleh datang kasih tinggal dompet keluarga, dorang datang di Tanah Minahasa, dorang sebarkan Injil for orang-orang Minahasa. Oh, no, pada waktu dulu Minahasa bagaimana DP keadaan? Belum sama dengan sekarang. Kalau sekarang so modern, so banyak tanpa-tanpa pasiar. Mar kalau dulu belum ada tuh tanpa-tanpa pasiar. Oh? Nah, adik-adik dalam pembacaan kita yang terambil dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 22 dan ayat 37 sampai 41 tentang Rasul Petrus. Oh, dan di sini sebagai tema kita yaitu penginjilan Petrus. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, terkadang orang selalu membuat sedih orang tua hati. Ada yang pernah merasakan bahwa orang ini pernah bikin nangis orang mama dan papa? Pernah? Pernah? Ada yang pernah, ada yang nyanda kata. Oh? Nah, adik-adik pernah nyanda orang menyakiti hati Tuhan? Pernah toh? Ya, adik-adik seringkali tidak orang yang tidak menghormati orang tua. Orang banyak kali berbuat dosa di hadapan Tuhan. Padahal Tuhan Yesus itu telah mati di atas kayu salib untuk menanggung sebab dosa. Orang enci dan adik-adik pedosa. Nah, adik-adik, tapi kita tetap saja melakukan perbuatan yang melanggar perintah Tuhan. Nah, adik-adik, dari Simon Petrus yang meminta kita masih berbuat dosa, sehingga dalam ayatnya yang ke-38, boleh orang baca bersama-sama. Ayat 38, di situ jawab Petrus kepada mereka,
bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh. Nah, adik-adik, ini Rasul Petrus yang meminta supaya orang-orang pada saat itu mau bertobat dan dorang mau kembali kepada Yesus. Begitupun juga ayat ini mau mengajarkan orang supaya orang kembali bertobat. Toh? Orang kembali bertobat. Nah, adik-adik, ketika kita mau mengakui kesalahan dan dosa kita dan kita mau berbalik dari jalan yang jahat dan kita tidak mau mengulanginya lagi. Sampai kapan ini Rasul Petrus dia memberikan sebuah nasihat supaya orang-orang itu untuk berbalik, kembali, bertobat. Karena orang kembali ke cerita yang waktu minggu lalu, Kang. Tentang apa, Kote? Tentang apa? Cerita minggu lalu. Tentang hari apa? Hari Pentakosta, hari ketuangan Roh Kudus. Yang pada saat itu ketika hari ketuangan Roh Kudus, ada banyak sekali orang-orang. Mungkin ada yang dari Sangir, mungkin ada yang dari Gorontalo, ada yang dari Papua, bahkan dari daerah-daerah yang lain. Di sini kan ada bilang, ada dari Persia, ada dari Kreta, dan lain sebagainya. Toh, bayangkan banyak sekali. Dan ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh bumi di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah seperti api yang bertebaran dan hingga pada masing-masing mereka. Lidah-lidah api. Bayangkan curahan Roh Kudus itu dia sama dengan itu lidah-lidah api yang hinggap pada masing-masing orang pada saat itu. Sehingga ada orang-orang di saat itu yang mulai berbahasa, ada yang berbahasa roh pada saat itu toh. Dan ada yang banyak orang, dorang menganggap bahwa dorang itu sementara apa? Mabo. Dorang bilang begini, mabo kuat dorang. Makanya nih toh apa donda cumu-cumu. Toh? Sehingga adik-adik, Rasul Petrus dia menyampaikan bahwa di sini dengan suara yang nyaring, ayat 14 dia bilang, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Nah adik-adik, Rasul Petrus dia menyampaikan bahwa dorang itu nyandak mabuk. Dorang nyandak mabuk. Tetapi mereka dihinggapi oleh urapan Roh Kudus. Sehingga dorang mulai berbicara dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh orang-orang yang tidak percaya pada saat itu. Nah adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Petrus memberikan kepada banyak orang tentang keselamatan di dalam Yesus. Dan banyak orang yang merespon untuk menerima keselamatan itu. Dan mereka mau memberi diri dibaptis. Ayat terakhir, ayat 41 udah bilang, di situ ada orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira berapa jiwa? 3.000 jiwa. Ketika Petrus mulai menasihati, mulai berkhotbah kepada orang-orang itu. Dan dorang mengerti sehingga dorang pun mau datang bertobat. Dan ada 3.000 jiwa yang datang berbalik, bertobat. Dan mau percaya kepada Yesus. Nah, mereka memperoleh keselamatan. Artinya adik-adik, dosa mereka telah dihapuskan. Dan pastinya mereka akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah adik-adik,
janji keselamatan itu pun juga diberikan untuk adik-adik dan enci-enci. Bukan cuma adik-adik dan enci-enci, tetapi janji keselamatan itu diberikan juga buat orang keluarga. Mama, papa, adik, kakak, oma, opa, om, tante, dan orang keluarga yang lainnya. Loh, bukan cuma for orang-orang itu tuh janji keselamatan, tetapi untuk orang semua yang apa? Percaya. Nah, apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus? Ini yang jadi pertanyaan. Apakah orang ini sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus? Yang percaya angkat tangan dan katakan amin. Amin. Nah, apakah orang mau mengakui orang kesalahan pada Tuhan Yesus? Mau? Lewat apa? Lewat doa. Enci berikan kesempatan bagi adik-adik dan enci-enci. Mari orang mengakui orang kesalahan pada Tuhan Yesus. Lewat doa. Enci berikan kesempatan, berikan waktu selama adik-adik berdoa. Boleh? Sikap berdoa. Mengakui orang kesalahan pada Tuhan Yesus. Lipat tangan, tunduk kepala. Mari berdoa. Adik-adik sampaikan bahwa orang ini pernah melakukan kesalahan pada Tuhan Yesus. Minta ampun pada Tuhan Yesus. Tuhan, cuma nama. Incilia minta ampun. Incilia bikin kesalahan. Inci minta Roh Kudus tuntun terus. Supaya dapat berbuat yang baik dan menyenangkan hati Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Ya, so mengakui itu orang kesalahan pada Tuhan, Kang. Dan ketika kita mau mengakui kesalahan kepada Tuhan, setiap dosa dan pelanggaran orang, maka Tuhan mendengar orang berdoa dan Tuhan memberikan janji keselamatan buat orang semua. Nah, adik-adik, sekarang orang telah diselamatkan. Maukah kita menceritakan baik tentang Yesus, tentang keselamatan dari Tuhan Yesus? Nah, adik-adik sekarang yang memberitakan Injil. Ini orang berbicara tentang penginjilan Petrus. Bukan cuma Petrus yang boleh memberitakan Injil. Bukan cuma pendeta. Bukan cuma penatua dan diaken. Bukan cuma itu orang-orang tua. Tetapi adik-adik pun bisa menyampaikan Injil. Dengan cara bagaimana orang menyampaikan Injil. Ada yang bisa jawab? Injil adalah kabar sukacita. Berarti kalau kabar-kabar yang nyandak bagus, yang hoax-hoax, berarti itu bukan kabar sukacita. Dengan cara bagaimana orang memberitakan Injil? Contohnya kalau di rumah, Karen memberitakan, Karen badiri Karen memberitakan Injil, Karen udah datang tadi malam, tadi pertemuan, Karen udah dengar-dengar ini. Bagaimana cara Karen menyampaikan kabar Injil di rumah? Dengan cara bagaimana? Siap-siap file ya. Jadi so pikir-pikir jawaban ini. Bagaimana Karen? Yang praktis Jo, yang gampang-gampang. Kalau di rumah. Menangis. Bukan apa dang? Membawa kabar sukacita. Apa Karen? Nah adik-adik contoh orang membawa kabar Injil. Berarti orang membawa sesuatu yang baik, toh? Dengar-dengaran pa mama deng papa, toh? Mama deng papa suruh torang baking atau nyanda? Baking, asal yang bagus-bagus toh. Nah, file. Ketika orang memberitakan Injil di sekolah, contohnya di sekolah. Bagaimana cara orang menyampaikan, memberitakan Injil di sekolah? Siap-siap. Siapa kota ini? Kanigi. Marcel. Ya, Cecel. Siap-siap Cecel. Ini file. Berdiri file. Encik Noni kasih mic kok Encik Noni. Membantu orang yang kesusahan. Itu di sekolah. Contohnya? Di sekolah contohnya seperti apa membantu? Kasih pinjam pulpen dan buku.
Contoh kecil tuh, meminjamkan pensil kepada teman yang membutuhkannya. Sekarang cecel, bagaimana cara orang memberitakan Injil ketika orang ada bermain deng tamang-tamang? Berdiri cecel. Bantu tamang ada sakit. Membantu teman yang ada sakit. Sakit apa? Kado ayam. Jatuh. Oh, ketika ada jatung. Oh, ketika teman ada jatung, orang tatawa akang atau orang bantu? Orang bantu, bukan mau tatawa akang. Hahaha, kau bilang apa? Tobat. Bukan seperti itu. Nah, itulah contoh-contoh kecil ketika orang menyampaikan kabar sukacita, toh. Ketika orang teman ada dalam kesedihan, toh. Karena apa? Suka sekolah minggu, mana ada doi dirma. Orang bilang, mari Jo, Pak kita kok tapi mama ada kasih lebe ini. Nanti orang dua berbagi no. Toh, contoh-contoh kecil. Toh, kalau mama-mama dan papa-papa orang-orang tua, contoh-contoh kecil itu ketika orang mampu menyampaikan, membawa kabar sukacita atau ketika orang ada duka toh, lihat aja mama dan papa semua pergi baku tolong di sebelah toh, semua bikin sabuang. Nah itu contoh-contoh kecil ketika orang mampu membawa kabar sukacita kepada orang-orang. Dan adik-adik, ketika ada orang teman-teman yang malas sekolah minggu, toh, yang malas sekolah minggu, baku dapat dan orang panggil, ajak dia, Esra, mari jom sekolah minggu. Toh? Siapa kote? Ibai, mari jom orang mau sekolah minggu. Toh? Itu contoh-contoh kecil. Orang mampu panggil orang teman untuk sama-sama ada dalam hidup yang ada dalam keselamatan. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pelajaran hidup Petrus dan para murid yang lain setelah mereka menerima Roh Kudus dan mereka menyampaikan firman Tuhan kepada murid yang lain. Setelah menerima Roh Kudus dengan berani mereka menyampaikan firman Tuhan kepada semua orang yang ada di sekitar mereka saat itu. Hal itu karena Roh Kudus memberikan keberanian untuk menyampaikan firman Tuhan. Adik-adik yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah, orang percaya kepada Tuhan Yesus bahwa ada Roh Kudus di dalam diri orang semua, di dalam diri Ibai, Cecel. Tadi yang orang, memberikan keberanian. Orang mampu menceritakan kepada orang lain tentang Tuhan Yesus. Orang mampu berkata bahwa kadangkala orang kan batamang bukan Kristen semua, toh pasti ada yang Islam, toh. Ada yang batamang dengan yang agama lain? Ada toh? Nah, ketika orang ada teman-teman yang beragama lain, orang mampunya enggak menyampaikan keselamatan bahwa orang Tuhan Yesus adalah juru selamat. Dia rela mati di atas kayu salib. Tebus apa pedosa? Torang enci pedosa dan adik-adik pedosa. Torang semua pedosa di atas kayu salib. Dan janji firman Tuhan bahwa dia bangkit, dia hidup, dia menang, dia kalahkan maut, dia kalahkan kuasa dosa. Sehingga dia memberikan orang keselamatan, dia mencurahkan orang Roh Kudus. Dan Roh Kudus tinggal diam di dalam hati orang semua, orang yang percaya. Sehingga ketika orang melakukan hal-hal yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Adik-adik, tadi Inci sudah sampaikan bahwa hari ini orang ada dalam HUT PI dan PKI yang ke-191. Injil masuk tanah Papua. Maukah adik-adik mampu memberitakan kabar Injil kepada semua orang yang orang jumpai? Sampai di rumah, adik-adik bilang pak mama dan papa, mama, papa, Yesus telah memberikan keselamatan for torang. Torang telah diselamatkan. Boleh? Boleh? Nah, yang percaya katakan amin. Lebih kuat.
Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Iya, karena so amin berarti amin jo Kang. Ya.